kesempatan ini Bapaknya Agus sedikit menyampaikan beberapa perbandingan hukum Indonesia dengan hukum Aceh. Konon ya. Jadi kalau di Aceh itu berlaku hukum Islam. Bagaimana pandangan dia melihat apa yang terjadi? Dalam hukum Islam itu ya wajar kita harus menghargai mereka. Karena mereka ini menganut atau tinggal di wilayah Aceh. Ya betul nggak? Gitu Pak ya? Nah, silakan Bapak berdiri sedikit aja. Bapak cerita tentang yang Bapak ceritakan tadi malam. Ya silakan. Bapak sampaikan unek-unek Bapak. Bapak bagaimana perasaan anak Bapak seperti ini? Bagaimana Bapak sudah diberi uang kemudian dimain-mainkan sama orang-orang yang ngaku pengacara tapi mereka nggak profesional. Silakan Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua Muhammad Agus Salim, anaknya lah saya, anak kita. Saya datang ke Aceh mengikuti artinya hal-hal yang telah terjadi pada anak saya. Tapi saya tidak ada pernah komentar. Tapi sekarang terpaksa juga, artinya kena anak saya terpaksa saya komentar. Kenapa saya harus komentar? Saya ini orang dari Aceh. Suku Aceh itu terkenal Serambi Mekah. Yang dikatakan Serambi Mekah itu apa? Di sana semua golongannya orang-orang, maksudnya beragama Islam. Jadi termasuk saya. Saya bukan pandai, tidak. Tapi saya belajar. Belajar banyak hal dalam agama. Dan sesampainya saya di Jakarta ini, saya nggak tahu hukum apa yang dipakai untuk masalah Agus ini. Jadi kalau menurut artinya, pribadi saya, ilmu saya dari ketuhanan, saya menganggap ini satu perbuatan yang salah di dalam agama Islam. Karena yang bersedekah itu, yang dikatakan sedekah itu menurut guru saya, sesudah disedekahkan itu jangankan mau diambil, diingat pun tidak boleh kalau mau dapat pahala. Ini pakai pengacara. Nah, ini saya lihat yang sudah disedekahkan, ada pengacara datang untuk donatur-donatur yang sudah memberikan sedekah. Jadi ini saya merasa heran saya. Apakah berbeda Islam di Jawa apa sama Islam di Aceh? Jadi makanya saya pada hari ini datang pada Pak Farhad, karena Pak Farhad ini adalah pembela kami dari artinya kaum lemah. Saya bersyukur juga. Walaupun kami dihujat, Pak Farhad dihujat, anak saya bersyukur. Karena tahu saya, hukum hujat itu apa? Hukum mengambil uang yang sudah diberikan itu apa, tahu saya. Dalam agama. Tapi di sini saya lihat berbeda. Saya sebenarnya nggak mau panjang-panjang lebar masalah ini dan menyamainya. Dan masalah ini karena Pak Farhad, Haji Farhad Abbas, SH, telah memberikan saya kepercayaan untuk mempercayakan kepada mereka beserta timnya. Saya hanya berpikir, uang ini hanya sebatas hidup di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia ini akan mati. Mati dan hidup lagi, itu saya pikir dari guru saya yang saya pelajari. Ini yang paling berat. Langsung Pak, antara hukum Aceh dengan hukum Indonesia tentang pemberian itu. Dan dampaknya orang yang menghujat-hujat. Jadi begini. Jadi saya tidak mau mengumbar menambah dosa. Jadi saya merasa bersyukur. Karena hukum mengumbar ini, menghujat ini, sangatlah besar, sangatlah fatal di hadapan Allah Ta'ala. Yang telah dituturkan oleh firman dan hadisnya. Bukan menambah pahala, mengambil pahala yang sudah ada. Itulah yang tercantum di dalam hadis dan firmannya. Apalagi mengambil uang donasi. Donasi itu sedekah. Yang dikatakan sedekah itu lepas. Sudah menjadi hak. Jadi apa yang dipermasalahkan? Berantam sana, berantam sini. Perhabat itu kan baru untuk mendamaikan. Bukan dia mau cari duit. Enggak. Perhabat tidak cari duit. Malah lagi kami dikasih duit. Ini besok mau ke Singapura. Kami belum tahu itu pangkalnya dari Pak. Tapi mungkin juga di samping orang jahat itu banyak juga orang-orang baik.
Jadi mudah-mudahan insya Allah segala sesuatu ini buatlah kita jadi pelajaran. Dan yang beragama, marilah kita sama-sama kalau sudah ada kesalahan itu bertobatlah kita kepada Allah. Kelak kita diterima tobat kita, merasakan apa yang sudah disiapkan oleh Allah Taala di sana. Kuncinya dalam kata firman Tuhan itu, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kenapa begitu? Dua tempat di sana dibikinkan. Saya bukan pendakwah, tapi ini pelajaran saya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya ini, dan saya harap bagi yang merasa bersalah dalam masalah ini dalam agama Islam, marilah kita sama-sama bertobat. Tanggapan Bapak? Intinya berbuat baik itu. Uang sama dia tuh dihabiskan, nggak peduli itu. Enggak. Karena kami hidup untuk hidup lagi. Enggak kami bawa nanti uang untuk mati. Agus tetap ada rezekinya. Kami bukan nggak mau, itu tetap hak kami. Bagikanlah kepada siapa-siapa mau. Bagikan saja. Malah yang membagikan itu yang berdosa menurut agama. Menurut agama. Jadi boleh juga pertanyakan nanti pada guru-guru di sini, dijawab banyak guru-guru. Bahkan saya pun banyak belajar dari guru-guru Jawa. Jadi Nopi itu nampaknya baiknya itu hanya baik di mulut, tapi hatinya saya rasa entah, kalau nggak tahu saya. Begitu diambil duit, Agus sudah 2,5 bulan ini tidak terobat matanya. Dulu kami berdamai di Dengsu, jangan lagi pakai media. Saya nggak paham ini medianya apa. Tapi akhirnya kami dihujat. Yang belum tahu ujung pangkalnya dibikin di media. Sebenarnya kalau perlu tanyakan langsung ke rumah. Kami ini orang nggak punya. Jadi kenapa kami berani? Uang itu sudah diberikan pada kami di rekening Agus, bukan di rekening yayasan. Kenapa begitu? Tidak ada perjanjian kami harus ke yayasan. Nggak tahu awalnya. Nggak tahu kita awalnya. Untuk apa yang kami belikan itu duit? Orang nggak tahu. Tahu kami dihujat. Apa itu kesalahan kami? Tapi kami tetap menerima pada saat ini. Tetap kami terima. Oke. Karena kami tahu itu hujatan itu dosa. Cukup? Dari Bapaknya? Ada pertanyaan lagi? Ya, mudah-mudahan artinya dengan sedikit ngomong saya ini sebenarnya saya tampil nih, kalau ada lebih kurangnya kepada masyarakat di Pulau Jawa ini ada kelancangan ngomong saya minta maaf. Dan bagi yang merasa bersalah, marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita dan semoga mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Parat, rencana keberangkatan Agus kapan ke Singapura? Hari ini kita hanya pembuatan paspor aja. Pembuatan paspor Agus dan yang mendampingi nanti ini semua. Tinggal kita mencari jadwalnya. Sebenarnya Agus ini harusnya jadwal operasi. Coba Agus jelaskanlah ke mereka nih Gus, kenapa kamu saya bawa ke Singapura gitu? Ya, Bahwa Agus itu tidak ingin cahaya matanya hilang gitu. Jadi karena kalau harus operasi langsung dijahit estetika, itu akan seumur hidup dia tanpa cahaya gitu. Nah, silakan Agus jelaskan supaya tidak disalahkan. Kemarin juga harusnya operasi hari Senin, tapi karena hari Senin itu ada sidang, jadi ditunda. Selesai sudah sidang tetap pagi, tinggal menunggu tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dan kita kemarin dapat kabar baik, mau damai, ternyata nanti akan saya jelaskan setelah ini semua. Kita akan kupas tuntas seakar-akarnya ya. Kita akan lihat bahwa kenapa pengacara daripada Nopi mundur. Dan kenapa yang lainnya mundur? Baru ketahuan saya kalau ada yang disuruh mundur untuk membela donatur. Berarti ada yang sengaja memperpanjang-panjang persoalan ini. Sengaja mengobrak-abrik kerjaan ini. Yang sudah sama teman-teman ketahui bahwa mereka ini orang Aceh, ada hukum Islam di sana. Ya, jadi tolong dihargai juga dan mudah-mudahan Agus bisa menjelaskan kenapa Agus harus ke Singapura. Silakan Gus. iya. Jadi makanya Gus kemarin ditunda terus itu memang
maunya Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup, kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus itu kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang, kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhat, Pak, Agus nggak operasi dulu. Aku bilang gitu, karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap, kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Mudah-mudahan dengan ke Singapura nanti ada jalan Allah. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Berarti walaupun aku sudah nggak bisa lihat lagi, walaupun aku nanti nggak dioperasi, nggak lihat cahaya lagi, aku udah pasrah. Karena itu takdir dari Allah, aku harus ikhlas itu semuanya. Itu aja. Tapi Mas Agus mungkin yang dirasakan sekarang dari penyakit yang lain seperti apa, Mas Agus? Kalau penyakit yang lain ada penyakit palingan luka sih. Ini emang dari kemarin ya dibilang parah sih, nggak terlalu parah banget, cuman perih kalau malam nggak bisa tidur. Soalnya kulitnya ini kayak tegang gitu, nggak bisa dilekukan juga gitu, sakit itu sih. Pak Agus, untuk rumah sakit di Singapura ini berdasarkan rujukan dokter atau seperti apa Pak Agus? Nggak ada rujukan dokter, itu memang kemauan dari kitanya sendiri sih gitu. Ya kan udah saya jelaskan tadi, semoga ada keajaiban Allah sama kekuasaan Allah buat Agus lagi gitu. Untuk biaya sendiri itu dari full dari Pak Krista atau dari donasi yang di Tenopi mungkin? Oh nggak ada, bukan dari donasi. Ini dari Pak Krisna sama Pak Farhat. Kalau untuk pemilihan negaranya Singapura, mungkin kenapa Pak Agus mungkin udah tahu atau gimana Pak Agus? Oh, udah tahu kalau itu sih. Iya. Kita memang ke situ sih arahnya. Mas, memangnya sudah dicoba belum di rumah sakit di Jakarta mungkin? Udah Udah. Semuanya? konstruksi Udah dicoba. mata kembali, kemudian estetikanya menutup mata. Iya, menutup Semuanya mata. itu memang artinya tidak bisa Dan kita udah tahu biayanya semua lengkap, tinggal Iya. masuk, tinggal selesai. Tapi Agus hanya ingin Mempertahankan. sebelum pulang itu dia ingin, siapa tahu ada harapan di sana. Rumah sakitnya udah dapat Bang atau gimana? Lagi kalau di sana ada 2 rumah sakit. Nah, nanti tergantung dokternya, ahlinya itu di mana, apakah di rumah sakit negerinya sana atau Elizabethnya di situ. Tapi akan dicari dokter ahli mata yang terkenal di sana. Ada teman yang biasa mengobati mata. Selama ini kalau saya ke Singapura kan, saya sebenarnya orang tenggorokan dengan lambung aja. Kalau saya ke sana, kalau penyakit besar lainnya tidak. Artinya Farhat, Agus mungkin ini alasan- opsi terakhir buat Agus ya ke Singapura. Ya, Agus Iya, mau begitu. ini opsi Tapi terakhir, seandainya dokter Singapura mengatakan ada di Cina atau di Amerika sana, ya kita akan kejar sampai sana. Bang Farhat mungkin awal memilih Singapura lebih kemana Bang alasannya, kenapa gitu mungkin negaranya? Ya enggak juga, karena mungkin di sana kemampuan teknologinya ada yang lebih. Tapi kan belum tentu, mungkin aja untuk mata Indonesia lebih baik gitu. Tapi nggak tahu Agus mau ke sana kan? Nanti sama siapa aja yang berangkat ke Singapura? Mungkin kita bawa 25 wartawan ini dengan biaya masing-masing. Hampir ada terbang. Bang, rencananya berapa hari ke Singapura? Ya paling kalau untuk kontrol aja paling 3 hari atau 2 hari aja dulu. Pertama, kan hanya kontrol. Mungkin kalau sudah mendapat penjelasan, kalau Agus ini kan mau lama-lama juga di sana, jalan-jalan dia nggak melihat juga Gus. Jadi kita bawa pesawat pulang, kita walaupun sudah sampai di Aceh, kita masih di Singapura ya. Bang, dengan kondisi Agus sekarang pembuatan paspornya akan seperti apa? Mungkin sudah tahu gimana? Sudah, kita dapat dibantuan dari kalau imigrasi itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri maupun Kanwil dan Kepala Imigrasi Selatan itu mereka bantu untuk Agus itu. Saya udah 2 kali mengalami, mereka bisa datang jemput bola untuk kalau ke rumah sakit atau ke rumah.
Jadi mereka nggak mempersulit gitu. Jadi kalau yang masih sehat ya harus antri ya, kayak daftar online. Tapi kalau yang disabilitas ini mereka kasih khusus. Kalaupun datang ke imigrasi itu ada tempat khusus disabilitas. Tapi kalaupun buta nggak bisa jalan, daripada nanti repot dan dikomplain orang, mereka datang. Saya mengucapkan terima kasih buat Menteri, Wakil Menteri maupun Kepala Imigrasi Jakarta Selatan dan teman-teman yang membantu. Pak Tito juga bantu sehingga Agus mendapat kemudahan untuk nggak sulit Gus ya. Bang, sempat mencari donatur mata nggak sih Bang sebelumnya? Belum, karena kalau dari dokter itu nggak bisa didonor lagi mata, baik kornea mata nggak bisa juga gitu. Nggak bisa. Berarti ada opsi pencakokan Nggak bisa. Dokter Indonesia udah angkat tangan, jadi oleh karena itu kita mau lompatan dulu ke negeri seberang waktu tetangga. Karena kalau mau dipasang kornea mata itu ya, di sini kan ada dia punya kayak kelapa itu dalam itu Agus sudah rusak. Coba ya kita teman-teman dulu saya minta kita mengheningkan kita dan ambil menutup mata 10 detik aja. Gak usah lama-lama, kita sama-sama saya pimpin. Kita untuk bagaimana rasa kepedihan Agus ini sama-sama. Nah, tolong kalau saya mata saya nggak tahu kalian itu menutup mata atau enggak ya, tapi di sini kejujuran kita aja lah. Kita tutup mata 10 detik nggak lama kan? Setuju kan? Iya. Ayo, semua ya tutup mata 10. Saya hitung sampai 10 baru kita buka sama-sama ya. Tutup mata dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gimana? Enak kan lihatnya kan? Tapi dalam 10 detik itu kan kita bisa merasakan apa yang Agus rasakan, Gus. Bahwa kita nggak melihat, padahal banyak orang, banyak makanan di sini. Tapi itu mudah-mudahan Agus tidak sendirian. Tadi 10 detik kita bersama Agus. Tapi setelahnya kita melihat Agus. Agus? Iya, nanti giliran Agus melihat semuanya. Ya, Amin. kita doakan, amin. Amin. Baiklah, mungkin ada dari teman-teman lawyer yang punya ide-ide kreatif tentang kemarin, saya persilahkan. Maksudnya banyak netizen protes dengan Pak Abbas terus yang ngomong, ya kan? Ya, Ada yang boleh mau Bang ngomong? Hilal. Bang Hilal silakan. nih. Apa nih? Nah, Hilal mau ngomong Ya apa? ini nanti bakalan nemenin Agus ke Singapura nggak atau Saya mengawasi aja mewakili di Hilal. Kalau Jakarta? dibayarin berangkat dari sendiri nggak mau. Kemarin ke Singapura. Iya. Justru gini, kita punya satu ide, saya sampaikan ke Pak Abbas sama Krista Murti. Dokter ya pakai ke sini. Dokter. Soalnya kalau dokter ke Singapura. Jadi itu planning pertama kita ke Singapura. Kita akan bawa Agus ke Singapura. Tapi ada cara yang lain, saya kasih masukan ke tim. Alternatif ke Banten. Nah itu bukan. Kita ke Kuala Lumpur bagi ya. Karena saya lihat yang lebih bagus itu artinya hari ke KL. Tapi kalau planning pertama ke Singapura ya boleh silakan ke Singapura dulu, kita lihat dulu. Tapi saya minta jangan ambil tindakan dulu, kita langsung ke KL. Nah setelah itu bagaimana perbandingannya? Jadi ada 2 alternatif itu yang kita bisa, opsi itu yang bisa kita pakai, apakah di KL atau di Singapura kita lakukan tindakan. Ya betul. Seperti itu Betulan aja. Hilal ini dulu pernah sekolah di Malaysia dan mantannya di Malaysia. Seperti itu iya. Apakah Bang Hilal juga memberikan akomodasi tiket pesawat pulang pergi? Oh enggak, justru dia kalau istri dia aja dia ikut, kalau nggak mau istri nggak ikut. Ya insya Allah pasti kan namanya kita kan ini kan bukan uang yayasan ya, uang pribadi ya. Jadi beda kalau karena putri yayasan itu kan. Pokoknya Hilal kalau untuk Agus biar bayar sendiri dia siap. Biar bayar sendiri. Gitu. Dia nggak boleh dibayarin dia ada uangnya, jadi kalau bayar sendiri lah. Iya. Masa mau potong pakai uang donasi? Oh jangan, nggak boleh. Kita pokoknya yang berangkatnya nanti kita akan biaya dengan biaya pribadi masing-masing. Jadi yang mau berangkat boleh ikut travelnya miliknya William. Oh iya. Jadi dia untung. Seperti itu. William, kamu nyampein apa William? Udah cukup. Jadi kemarin cukup. Wawa mungkin Wawa, kamu kenapa menangis Wawa kemarin? Coba jelaskan dulu. Agus menangis, Wawa menangis, tapi menangisnya Wawa merasa menangis karena sedih, Wawa dihujat-hujat. Wawa jelaskan dulu sama semua. Karena Wawa ini akan ke Malaysia nanti, ke Singapura. Oh ya, gimana nih Wak? Ya dari awal Agus menderita kayak gini kan memang saya merasakan gitu. Saya dihujat satu dunia, satu Indonesia, saya nggak merasa gimana ya, sedih atau gimana, karena saya pikir netizen nggak ngerti atau nggak tahu apa-apa. Tapi untuk penderitaan Agus saya nggak rela ngelihat dia sampai nangis kayak gitu.
ikut merasakan apa yang Agus rasakan, kesedihan dia, kegelapan mata dia. Karena memang selama ini saya yang selalu mendampingin Agus gitu aja. Jadi saya tahu apa yang Agus rasakan. Cuman bedanya saya masih bisa melihat, Agus nggak bisa melihat. Tapi saya bisa merasakan apa yang Agus rasakan. Itu aja. Karena saya pun di rumah kadang nonton Agus juga kalau dia lagi mau ke kamar mandi, kalau dia lagi mau kemana. Apa yang bawa lihat kalau di kamar mandi kantor tadi? Enggak lah, enggak masuk. Maksudnya hanya sebatas masuk kamar mandi, saya langsung lokasi itu aja. Jadi Agus ketawa dia. saya cuma Bahaya ini bapak ini ketawa. Kan dia bilang antar sampai kamar mandi, Gus. Saya rasakan. Makanya begitu lihat Agus Jadi bawa histeris, antar sampai dalam kamar mandi, luar kamar mandi. Di luar aja. Agus di dalam udah bisa sendiri. Bisa. yang penting Udah dia udah hafal kan? tahu Udah posisi hafal. Udah lama sih, basic. Oh, udah hafal semua. Iya udah hafal. Dia pun saya lepas kadang memang Kalau meraba-raba kalau di rumah. handuknya nggak pernah tertinggal, handuknya di luar. Hah? Kadang kalau lagi Elminya Nggak ada. lagi Wih, bukan bahaya nggak itu. ada, tidur apa gitu. Bahaya Saya ini. yang ini kadang Elmi memang kita selalu atau Elmi gantian nggak sama boleh ya kalau pakai mamanya. handuk, dikasih handuk itu nggak bisa. Makanya kadang ada yang menanyakan fungsinya istrinya apa, kok lebih perankan saya karena kita bergantian gitu. Bergantian. Kadang kalau apa Elmi lelah, kadang Elmi kan mendampingi setiap malamnya tuh si Agus nggak tidur. Jadi siangnya dia lelah, dia tidur. Jadi saya yang Jadi Agus sekarang satu kamar berapa orang? berempat Oh, sama bapak sama, sama ibu. Abah ya. Karena Abah tuh suruh tidur di atas. Rumahnya akhirnya udah ada banyak AC kan? yang- Kamarnya ada Iya, AC. udah ada AC. Jadi enak Gus. Enak. Itu aja. Kadang ada yang menanyakan fungsinya istrinya Agus itu apa gitu. Saya jelaskan di sini. Kita tuh gantian ngurus Agus. Apanya yang gantian? Coba jelaskan dulu nih. Main ini. Ngurus Agus ya dalam arti nuntun atau apa gitu. Apa maksudnya? Membantu gitu. Kadang kalau Agus kan Agus gimana? Bisa beda tangannya bawa dengan tangan istri? atau- kasar kalau saya. Ada aja. Jadi kalau istri AA si Elmi tuh suka sampai ngurusin Agus malam kan nggak bisa tidur. Nah siangnya dia tidur. Nah kadang kalau Elmi lagi tidur Agus ke kamar mandi ya saya hanya mendampingi gitu, hanya nonton. Lepas itu Agus bisa sendiri. Itu aja sih sebenarnya kita cuma ada Sebenarnya komit. orang buta itu nggak juga seperti yang se ekstrim yang kalian pikirkan. Iya udah komitmen berdua. Karena tetangga saya sini Roni buta dari rumahnya bisa ke pasar dia jalan kaki sendiri. Iya sebenarnya. Cuman kan Agus lagi tahap belajar aja. Cuman orang buta ini katanya nggak bisa membedakan bisa ngintip dan nggak bisa ngintip. Agus masih bisa ngintip. Ngintip cahaya. Cahaya bisa, Cahaya bisa. ngintip cahaya bisa dia. Itulah yang Agus takutkan kehilangan cahaya kan Gus? Iya, betul. Gitu. Oke. Istrinya Agus silakan ngomong gimana melihat kemarin tiba-tiba lari kabur Nopi itu gimana coba yang cerita. Yami silakan Yami. Sedikit kecewa sih dengan sikap Nopi, tapi ya Yang keras, yang keras. Suaranya Mbak. Tes. ya Yang keras ya. Teriak. Jangan malu-malu. ya sedikit kecewa sih lihat sikap Nopi langsung berhenti aja gitu kan memang dari kemarin ini yang diharapkan ada kata jamet tapi Iya. jadi kejadian seperti itu nggak nyangka aja sih sedih juga ngeliat Enggak, dampaknya kan gara-gara itu kan Agus nangis keras. Kalau Iya. kamu di samping itu gimana? Histeris. Histeris. Apa perasaan dan getaran yang kamu rasakan melihat suami yang kamu cintai itu, yang tiap hari manggil kamu sayang itu diperlakukan begitu sama Nopi? Coba jelasin. sedih sih ya, sedih aja Udah kayak presenter apa sih semua intens. Oke, itu aja Tapi mungkin. Ami dengan akan berangkat Agus ke Singapura, buat kamu seperti apa sih dorongannya? ya berharap aja lah berdoa semoga ada perbedaan ya untuk kesembuhan Bang Agus ada celah itu sedikit ada kesembuhan gitu masih bisa berharap gitu. Tapi biasa kamu berdua apa yang kamu omongin sih gitu loh dengan cahaya Agus, cuman bisa melihat cahaya atau apa curhatannya seperti apa?
ya kalau malam sih Agus suka sedih gimana gitu, sedih bisa lihat lagi gitu kan. Kadang nggak sakit tapi mau gimana lagi, tapi cuma bisa bertanya sakitnya gimana, sini kata dia, terus gimana maunya seperti apa gitu kata dia. Ya kita sama-sama juga nggak tahu harus gimana, ya udah pasrah aja, kuatin masing-masing, udah gitu aja sih. Biasanya menghibur ala Mbak ke Agus seperti apa sih? Kalau aku Biar kan, nggak terlalu berlarut-larut kesedihan gitu. ya kayaknya aku temenin aja cuma sama abang, sabar ya bang, sabar gitu, yang kuat, masih ada aku di sini, masih ada abah, emak gitu. Agus gimana Gus? Agus gimana Gus mendapat pendampingan dari istri, dari Wawa? Ya senang lah, merasa lengkap rasanya. Jadi saling melengkapi lah senangannya gitu. Jadi Agus merasa terbantu juga, jadi Agus bisa juga diajarin mandiri juga sama orang, sama istri Agus kadang-kadang gitu suruh sendiri gitu. Artinya beruntung ya memiliki orang yang peduli keluarga, istri gitu. Oke. Ya. Dikontak atau dia yang minta? Oh enggak. Saya kan pernah satu tim dengan dia untuk pembelaan dia, dan saya rasa saya ngeliat beliau adalah termasuk orang idealis yang tidak suka banyak aneh-aneh gitu. Mungkin sekalipun kalau saya yang berada di posisi Jalin, mungkin dia juga akan hajar saya kan, kira-kira seperti itu. Jadi Brian adalah sosok pengacara yang punya figur dan punya dedikasi baik secara moral, integritas, dan pengalaman ya. Artinya saudara Brian ini adalah seorang lawyer yang ketika dapat klien yang dianggap tidak sopan, dia langsung mundur, menarik diri gitu. Kemudian saya lihat dia memamerkan, memposting bahwa percakapan maupun draft itu sudah pengetahuan dan seizin seoke daripada Nopi. Nah ini persoalannya simpel aja gitu. Jadi saya melihat netizen kok masih mendukung orang seperti itu. Padahal kan sebenarnya, nah di situ kan ada hadir Emma Waroka ya. Harusnya Emma Waroka dia fair juga dong. Ketika melihat bahwa kita mengikuti mau tiba-tiba begitu, jangan hanya menjadi pro pendukung Nopi. Karena kalian ini antara dua, kalau orang-orang yang kalian bela itu nanti karena hukum dan proses baru KO, atau kedua mungkin aja mereka nanti minta tolong, minta maaf sama kita ya, nanti mereka akan malu sendiri ya. Kemudian yang menjadi catatan penting hari ini adalah sampai saat ini aku sudah menerima manfaat daripada uang itu. Kalau tidak sesuai dengan perjanjian atau apa, atau harapan dan iming-iming, itu sama saja dengan penipuan. Uang ini adalah uang yang dari rekening Agus, yang dimana diambil dan diminta dengan kalimat-kalimat, boleh kita katakan adanya unsur pemerasan dengan cara menakut-nakuti, itu sudah beralih. Secara jujurnya Agus butuh uang itu dan tidak ikhlas mereka ambil. Dan mereka juga menghalang-halangi. Bukti ketika lari kemarin adalah upaya salah satu untuk tidak tahu jelas ujung pangkalnya. Mereka itu sudah ketakutan karena mereka tahu bahwa Kementerian Sosial akan menyelidiki kasus mereka. Kalau saya secara pribadi memang bisa diselidiki, silahkan selidiki yang namanya Densus, silahkan selidiki namanya Nopi. Mereka tidak ada izin untuk menggalang dana buat orang buta karena mereka adalah yayasan orang gila. OTGD. Kemudian mereka tidak ada izin untuk mengalir donasi, karena izin donasi itu apalagi yang sifatnya se-Indonesia di atas regional tapi universal dan seluruh Indonesia, itu juga harus ada izinnya, dan izinnya perlu waktu 3 bulan. Nah, jadi itu adalah halusinasi Haji Mumpung daripada Nopi yang mengatakan ketika dia ini mengatakan, "Teh, aku masukin nomor rekeningnya ya." Nah, itu sebenarnya, oh ya terima kasih. Sedangkan di rekening, di SMS ke istri Agus atau Agus minta nomor rekeningnya, kan sama aja gitu. Jadi kita bisa membedakan antara uang yang sifatnya charity maupun langsung pribadi, antara rekening perusahaan atau rekening yayasan dimiliki Nopi. Itu yang perlu diaudit.
karena mereka tidak ada izin. Kalau menyangkut Agus itu sudah menjadi uangnya Agus. Jadi kalau ada oknum-oknum pengacara yang mengatakan dia adalah pengacara donatur, kita anggap itu adalah bodong. Kenapa? Sudah sebanyak apa sih yang memberi kuasa? Lagian ini kan bukan uang titipan ataupun investasi. Kalau mereka kan ini uang investasi dan mereka mau mencampuri penggunaannya, berarti mereka ini kurang ajar. Mereka yang harus kita laporkan. Kemudian ancaman dari Densu akan mengambil uang ini dan membagi-bagikan ke korban gunung berapi atau ke orang buta lainnya. Kita tantang, coba berani Densu ambil uang ini. Aku laporin pasal pencurian. Percaya deh, ini bukan delik aduan. Coba-coba aja berani. Den, kau jangan mengancam-ngancam Agus ya. Seolah-olah akan membuat dan sambil menertawai ya. Ya. Supaya tahu bocorannya. Bukan bocor-bocoran bahwa Departemen Sosial akan mengambil uang Agus. Departemen Sosial mengatakan bahwa apa yang lu lakukan itu salah. Pengumpulan uang maupun barang PUB itu harus ada izin ke Mensos. Dan tidak bisa disita apabila itu langsung masuk ke rekening Agus. Karena bukan Agus yang meminta, hanya kalian mengatakan ayo kita sumbang seikhlasnya Agus mau operasi. Awalnya kan kalian sendiri ngomong untuk pemanfaatan untuk keperluan daripada Agus. Sekarang kayak mau main bercanda seolah untuk sakit Agus. Ya, lain kali kumpulin uang di yayasan lo. Jangan di rekeningnya Agus, lu ambil lu takutin. Sekarang lu ambil, lu gak kasih sama Agus. Ya, saya nggak akan bicara itu lagi, kita akan hadapi dengan hukum Gus. Agus siap? Bang, terkait klausul itu seperti apa sih Bang? Hah? Katanya kan yang diposting sama Densu itu yang bikin dia itu adalah Brian dan Novi. Oh, itu yang Saya udah bilang, udah nggak usah kerja sama lagi, berhenti, nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Berarti kan mereka masih mau mengurus Agus. Ya kalau uangnya habis mau lagi donasi, saya nggak mau. Terus dia bilang ini tidak boleh diputus sepihak. Kalaupun salah satu meninggal tidak dilanjutkan oleh keluarganya, bukan dilanjutkan untuk menerima manfaat, tapi misalnya Agus ini nggak sembuh-sembuh 100 tahun, uangnya masih ada 1 miliar sisanya, sehari 500 perak sampai 1 tahun, ya mungkin itu yang dipertahankan sama Novi. Karena kalau Agus ini langsung diserahkan uangnya penuh, ya dia takut Agus tidak akan ke sana dan Novi nggak akan mendapat lagi masukan-masukan donasi. berarti draft klausul itu dari Pak Brian Dari Brian dan Novi. saya juga mengatakan teman-teman nggak usah dirubah, apa aja mau lu deh, terserah lu dah. Yang Gua nggak mau pusing daripada lu ejek aja gara-gara satu huruf gua rubah kalian pusing. Nah jadi bukan 7 turunan bisa menerima manfaatnya, enggak. Itu maksudnya kalau salah satu pihak mati nggak boleh dengan sendirinya, harus keluarganya mewakili. Oke, kita akhiri. Kalau ada hak dan kewajiban diselesaikan. Itu bukan semua sekarang aja nggak bisa dapat uang, gimana kalau si Agus mati keluarganya dapat 7 turunan. Itu adalah kalimat yang dibuat narasi oleh Denny Sumargo yang menurut saya itu adalah kalimat bodoh yang membuat kita ditanya-tanya orang, dipermalukan orang gitu. Walaupun tidak menyerang tapi dampaknya jangan begitulah. Nggak logis loh. Orang udah mati 7 turunan menerima yang bikin Novi. Tapi yang membuat keterangan atau komentar itu kan Denny. Bukan siapa? Bukan si Brian. Hah? Brian bukan. Brian atau Brian sih? Bulenya Brian. Durian atau Brian? Brian. Berarti Brian. Nah. berarti memang draft yang disampaikan itu memang pure dari pihak Murni dari mereka. Dan aneh mereka yang bikin, mereka yang kumpul, kita kena prank. Saya tidak sependapat, kabur. Itu nggak sopan. Siapa yang ngajarin Novi kabur? Itu nggak sopan. Ngeprank aja, ngeprank doang gitu. Oleh karena itu, kita tetap sebagai pembela kaum lemah berada di samping Agus. Aku nggak mau pakai gaya gini. Sakit dadaku dipukul gitu. Kenapa sih lo kalau marah-marah dada dipukul? Hati-hati lo, dada ini di sini ada hati, ada jantung, ya kan? Ada liver, ada hati. Jangan dipukul-pukul dada ini. Ya siapa? Surat Brian ini itu suratnya. Lu tahu ini suratnya bilang? Iya. Apa? Buat undangan rekan dokter Fatrapa tentang klarifikasi
konfirmasi Ya, mekanisme tapi penganuan itu donasi. biasa. Tapi ada lagi surat yang antar Nopi kepada yayasan atau dinas sosial bahwa akan menyerahkan uang itu untuk kepentingan Agus. Sama, nggak ada berubah, cuma masuk dinsos dengan dinsus. Ya makanya saya ngomong pakai pantun lagi, rusa-rusa tanduknya 2, oleh tanduknya bersusun 7, susah-susah Farhad dan Nopi berdua, kalau dinsos dengan densu tidak setuju, kan gitu. Akhirnya gara-gara mereka nggak setuju ya akhirnya kemarin bubar. Bukan damai tapi ramai, bukan ramah tapi marah. Nah kemudian kalau Gary itu yang maksa kamu mindahin uang 1 miliar ya? Iya, yang kuasa hukum. Dia ngaku pengacara ya? Itu Gary belum sarjana hukum, baru masuk tahun 2022. Berarti bukan kuasa hukum dari... Iya, kuasa hukum bodong. Dia aja sarjanamu, Ger. Tahun berapa? Jangan ngaku kuasa hukum. Dia ngaku kuasa hukum ya? Pengacara. Ngaku pengacara. Belum sarjana ngaku pengacara. Kita laporin aja itu, pidana itu Gary. Terus ini mereka ini kerjanya live terus, ngomong sedikit, masuk TV, masuk itu aja gitu. Sumber pencaharian mereka lah. Maksud saya ya kalau dengan saya rahasia jauh-jauhin lah. Ini dampaknya gara-gara live nimbrung semua lah. Orang yang awalnya nggak mau datang kayak Densu ngomong, mau minta ditungguin gitu. Bang, pasca kemarin itu ada omongan nggak sih obrolan dengan Brian sendiri? Oh ada. Dia bilang dia mengucapkan terima kasih karena posisi saya itu hormat sama Brian. Kemudian saya senang aja gitu. Ada beberapa pengacara yang bawel sekali yang mundur. Ternyata mundur karena disuruh untuk memegang donatur. Memang strategi jahat, konspirasi jahat yang dilakukan oleh Nyonya Yayasan buat menyerang kita. Nah kemudian ada lagi yang mundur. Pak Gundul mundur. Sekarang udah mundur masih mengomentari gitu. Bu Cherry mundur. Bu Cherry enggak. Tapi Bu Cherry menerima keluhan daripada orang Bunting katanya keguguran. Datanglah Densu, saya di belakang Anda. Terus ngapain kalau di belakang? Emang kamu siapa Densu? Kamu siapa? Di belakangmu siapa orang besar? Di belakangmu siapa? Pak Jokowi, Prabowo, Megawati. Ya, di belakang saya hukum. Nah, jadi janganlah kalian semua ini yang melawan orang buta itu adalah melawan kekasih Allah. Karena orang buta itu adalah kekasih Allah. Karena matanya tidak melihat, tapi hidupnya hanya gara-gara cinta kasih dan iman. Jadi kalau Agus kalian ganggu, sama kalian menginjak-injak kasih sayang Allah itu. Oleh karena itu, siapa saja pengacara yang melawan orang buta akan KO, akan masuk neraka. Oh marah dia sama saya, Farhad katanya bukan Tuhan masuk neraka. Tapi sayalah orang yang mendoakan kalian masuk neraka. Karena kalian menyerang dan melawan orang buta yang tidak berdaya. Oke? Brian sendiri kan kemarin sudah mengundurkan diri. Apakah akan Tambahlah 1.000 orang pengacara lagi. Lihatlah ceritanya, pasti akan kapok lagi nantinya. Ya, apakah akan diajak bergabung gitu Bang? Oh, kami sudah senyawa. Kami sudah saudara satu provinsi. Tidak hanya seudara, tapi saudara. Darah adil, darah kebenaran yang berintegritas. Jadi nilainya mahal gitu. Daripada dia menangani kasus Prodeo nggak dibayar, mending dia lawan orang yang nggak bayar, yang nggak mau dibilangin, sehingga mereka bisa ya kemungkinan akan hari 1-2 hari ini saya akan mengajak Brian minimal masuk dari grup WA kita, orang yang memberi saran dan memberi, dan kita akan libatkan Brian. Kalau nanti misalnya mereka semua itu masuk penjara di proses hukum, saya ingin Brian hadir bersama-sama supaya mereka lihat bahwa apa yang diingatkan Brian dulu, pesan Brian tentang moral dan keadilan itu yang kalian langgar, yang kalian tanam dan berbuah hasil kejahatan. Nanti akan kalian lihat bahwa Brian telah memulainya dengan langkah mundur dan mempertaruhkan lebih baik kredibilitas pengacara dihormati daripada tidak dihormati oleh klien.